Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwarmi Sadewantara dengan NIM D602301185 dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat pendeteksi bencana alam. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu bencana alam itu. Bencana alam merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan pastinya menimbulkan banyak korban jiwa dan banyak kerugian. Oleh karena itu, kami buat alat pendeteksi bencana alam ini untuk mengurangi dari dampak tersebut. Indonesia adalah suatu negara yang paling rawan bencana alam. Dapat dilihat pada data di bawah yang bersumber dari data books. Jumlah bencana alam di Indonesia dari periode 1 Januari sampai 1 September 2024. Bencana alam banjir menjadi bencana alam yang terjadi paling banyak, yaitu sebanyak 750 kali. Yang kedua adalah karhutla atau kebakaran hutan sebanyak 210 kali. Yang ketiga cuaca ekstrim sebanyak 198 kali. Yang keempat, tanah longsor sebanyak 88 kali. Yang kelima, kekeringan sebanyak 32 kali. Yang keenam, gempa bumi sebanyak 11 kali. Yang ketujuh, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 8 kali. Dan yang terakhir, erupsi gunung berapi yaitu sebanyak 3 kali. Selanjutnya, apa itu alat pendeteksi bencana alam? Alat pendeteksi bencana alam atau alat teknologi untuk memantau tanda-tanda alam bencana alam. Alat ini memberikan waktu 10 menit sebelum kejadian supaya kita dapat melakukan evakuasi dan juga bertujuan untuk mengurangi dampak dari bencana alam tersebut. Tentunya adalah teknologi yang ada di alat ini. Yang pertama adalah sensor seismik. Sensor seismik digunakan untuk mendeteksi getaran tanah atau gempa bumi dan tsunami. Yang kedua yaitu sensor cuaca, digunakan untuk mengukur tekanan udara dan pola cuaca. Yang ketiga adalah sensor gas vulkanik yang digunakan untuk mendeteksi gas vulkanik seperti SO2. Yang keempat dan yang terakhir adalah AI. Ini adalah teknologi yang digunakan untuk menganalisis data real time untuk prediksi akurat. Selanjutnya adalah cara kerja alat. Alat ini mendeteksi bencana melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu deteksi, di mana sensor canggih seperti sensor seismik, cuaca, dan gas vulkanik memantau tanda-tanda awal bencana seperti getaran tanah, perubahan tekanan udara, atau emisi gas berbahaya. Data dari sensor ini kemudian dikirimkan ke pusat kontrol dan dianalisis pada tahap analisis menggunakan kecerdasan buatan AI untuk membandingkan data real time dengan pola historis bencana sehingga menghasilkan presisi akurat. Jika potensi berbahaya terdeteksi, sistem akan mengaktifkan tahap peringatan di mana alarm akan berbunyi, notifikasi dikirimkan ke ponsel, dan pesan ditampilkan di papan informasi, memberikan masyarakat waktu untuk menyelamatkan diri dan melakukan evakuasi. Selanjutnya adalah keunggulan alat. Alat ini memiliki beberapa keunggulan, di antara lain memberikan peringatan dini 10 menit sebelum kejadian. Ini merupakan waktu yang cukup untuk masyarakat mengevakuasi diri. Yang kedua adalah fleksibel untuk berbagai jenis bencana. Alat ini mampu mendeteksi berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lainnya. Yang ketiga adalah biaya operasional rendah. Alat ini memiliki biaya operasional yang rendah. Yang keempat, memungkinkan evakuasi cepat dan aman karena
Alat ini memberikan peringatan dini 10 menit sebelum kejadian, maka evakuasi dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Namanya tantangan dan solusi. Pastinya ada tantangan di balik ini. Yang pertama adalah keterbatasan akses di daerah terpencil. Ini pasti susah karena daerahnya itu terpencil ya, susah untuk dijangkau. Yang kedua adalah biaya pemasangan awal yang tinggi. Memang biaya operasionalnya itu rendah, tapi biaya pemasangannya itu yang awal itu lumayan tinggi. Oleh karena itu kita memiliki solusi. Yang pertama yaitu subsidi pemerintah untuk alat ini. Kita perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk alat ini, untuk supaya bisa disebarluaskan ke berbagai daerah. Yang kedua adalah peningkatan akurasi teknologi. Kita pasti akan meningkatkan akurasi dari alat ini supaya lebih cepat untuk mendeteksi bencana. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang peringatan dini. Ini sangat penting untuk mengedukasi masyarakat karena peringatan dini ini cukup mempengaruhi ya, supaya masyarakat bisa lebih banyak yang selamat. Dan yang terakhir adalah penutup. Alat ini adalah inovasi penting yang mampu menyelamatkan nyawa dan memberikan peringatan dini sebelum bencana terjadi. Teknologi ini memungkinkan evakuasi lebih cepat dan mengurangi resiko kerugian, baik nyawa maupun materi. Dengan dukungan teknologi canggih seperti sensor dan kecerdasan buatan, alat ini menjadi solusi efektif dalam menghadapi berbagai jenis bencana. Kolaborasi semua pihak diperlukan untuk memastikan alat ini dapat digunakan secara luas demi melindungi masyarakat. Sebenarnya sudah cukup untuk presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.